Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosalinda Junior, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 30. Di video ini saya akan melakukan dua percobaan, yaitu yang pertama uji Ingenhousz dan juga yang kedua uji Sachs. Nah, tujuan dari dua percobaan ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis dan zat yang dihasilkan dalam proses fotosintesis tersebut. Tujuan yang kedua yaitu untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum atau karbohidrat. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu yang pertama, 3 buah botol yang sudah diberi label A, B, dan C. Tanaman air secukupnya, air, dan es batu. Langkah yang pertama yaitu ambil botol A lalu isi botol tersebut dengan air secukupnya. Di sini saya menambahkan air sampai 3/4 botol. Masukkan tanaman air secukupnya ke dalam botol A dan tutup botol tersebut. Selanjutnya ambil botol B, isi botol tersebut dengan air secukupnya. Kemudian tambahkan juga es batu. Setelah ditambahkan es batu, masukkan tanaman air secukupnya ke dalam botol B. Kemudian tutup botol tersebut dengan tutup botol. Langkah selanjutnya ambil botol C, kemudian isi botol C dengan air secukupnya. Tambahkan pula tanaman air ke dalam botol C, kemudian tutup botol C. Letakkan botol A dan juga botol B di luar rumah yang terkena sinar matahari. Sedangkan botol C diletakkan di dalam rumah yang tidak terkena sinar matahari. Setelah 30 menit, bisa kita lihat pada botol A yang ditaruh di luar ruangan atau di tempat yang terkena sinar matahari mengeluarkan gelembung-gelembung kecil yang cukup banyak. Untuk botol B yang diberi air es serta diletakkan di luar rumah hanya mengeluarkan gelembung yang sedikit, bahkan hampir tidak ada. Sedangkan botol C yang diletakkan di dalam rumah yang tidak terkena sinar matahari tidak mengeluarkan gelembung-gelembung kecil. Kemudian, hasil dari pengamatan tersebut kita tuangkan dalam tabel hasil pengamatan. Pada botol A yang diletakkan di bawah sinar matahari, tanaman mengalami proses fotosintesis. Hal ini dibuktikan dengan adanya gelembung-gelembung yang dihasilkan selama kurang lebih 30 menit. Gelembung-gelembung tersebut merupakan oksigen hasil fotosintesis. Pada botol B yang diletakkan di bawah sinar matahari serta bersuhu rendah, tanaman hanya menghasilkan gelembung dalam jumlah yang sangat sedikit. Hal ini menandakan bahwa saat suhu rendah, proses fotosintesis tidak berjalan secara maksimal atau secara sempurna. Pada botol C, setelah diamati selama 30 menit, ternyata tanaman tidak menghasilkan gelembung-gelembung. Hal ini berarti, di tempat yang gelap atau tidak terkena sinar matahari, proses fotosintesis tidak dapat berjalan secara maksimal atau sempurna. Yang artinya, dalam proses fotosintesis, tanaman memerlukan cahaya matahari. Kesimpulan dari percobaan Ingenhousz adalah proses fotosintesis dipengaruhi oleh faktor cahaya dan suhu. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu aluminium foil, daun, gelas, panci, wadah, alkohol, dan betadin. Langkah yang pertama yaitu masak air terlebih dahulu. Selagi menunggu airnya mendidih, petik daun yang telah kita tutupi dengan aluminium foil selama kurang lebih 1 hari. Petik pula daun lain yang tidak tertutupi oleh aluminium foil sebagai perbandingannya. Kemudian buka aluminium foil dengan hati-hati. Saat air sudah mendidih, masukkan kedua buah daun ke dalam panci tersebut. Setelah beberapa menit, angkat daun lalu masukkan ke dalam gelas berisi alkohol. Masukkan gelas tersebut ke dalam panci tadi lalu dimasak lagi. Setelah beberapa menit lalu diangkat dan kedua daun diletakkan dalam wadah. Tetesi kedua daun dengan betadin secukupnya. Nah, dalam percobaan Sachs yang saya lakukan kali ini, daun yang saya uji tidak mengalami perubahan warna yang
signifikan karena kesalahan saya dalam merebusnya. Di percobaan ini saya memilih daun yang agak tebal sehingga butuh waktu merebus yang cukup lama. Namun saya sudah mengangkat daun tersebut ketika daun belum benar-benar layu. Nah, di dalam percobaan yang benar, ketika daun sudah selesai direbus dengan air dan juga dengan alkohol, setelah itu dideteksi dengan betadin, maka daun yang ditutupi oleh aluminium foil sebelumnya itu akan berwarna lebih muda dibanding daun yang sebelumnya tidak ditutupi oleh aluminium foil. Tujuan dari direbusnya daun menggunakan alkohol yaitu untuk melarutkan zat klorofil yang terkandung di dalam daun. Sedangkan tujuan dari diteteskannya betadin pada daun yaitu untuk mengetahui ada tidaknya amilum pada daun tersebut. Nah, amilum sendiri merupakan salah satu hasil dari fotosintesis, yang artinya bagian daun yang berwarna lebih muda tidak melakukan proses fotosintesis dengan baik karena telah ditutupi oleh aluminium foil sehingga tidak dapat terpapar oleh cahaya matahari. Sedangkan daun yang berwarna hijau tua dapat melakukan proses fotosintesis karena sebelumnya daun tersebut tidak ditutupi oleh aluminium foil. Kesimpulan dari percobaan Sachs adalah yang pertama, pada proses fotosintesis tanaman menghasilkan amilum atau karbohidrat. Yang kedua, tanaman memerlukan cahaya matahari dalam proses fotosintesis.